Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2A, gimana kabar kalian? Setelah kita libur 2 minggu ya nak, hari ini kita kembali lagi untuk belajar di rumah. Oke, untuk pelajaran tematik, persiapkan buku tematik kalian yang 2E ya. Sudah dipersiapkan? Kalau sudah dipersiapkan, simak video dari Bunda baik-baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik di 2E yang tema satunya tentang pengalamanku ya. Kita belajar dari subtema 1 di pembelajaran 1 dan 2, halamannya 3 sampai 15. Sudah disiapkan bukunya? Yuk kita belajar bersama-sama. Oke. Yang pertama, Bunda Widya ingin menjelaskan tentang arti pengalaman. Apa ya arti pengalaman itu? Adalah sesuatu peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami. Berarti kalau pengalaman itu adalah kejadian yang kita pernah alami di waktu yang sebelumnya ya, bukan waktu yang sekarang kalau pengalaman itu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh pengalaman. Ada 2 contoh pengalaman. Nah, di contoh gambar 1 ini ada pengalaman sedang ngapain nak? Ada sebuah keluarga yang ingin berlibur. Berarti itu pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Pengalaman yang menyenangkan. Nah, kalau gambar yang kedua, ada seorang anak kecil yang jatuh dari sepeda sampai kepalanya berdarah dan tangannya pun berdarah. Berarti kalau kejadian seperti ini yang pernah dialami anak ini namanya pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Ya, pengalaman yang menyedihkan. Jadi pengalaman itu ada 2 ya yang kita alami. Pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Pasti banyak pengalaman yang pernah kalian rasakan ya, yang menyedihkan atau menyenangkan. Itu arti dari pengalaman. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya Bunda Widya ingin menjelaskan tentang kalimat permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf adalah kalimat yang kita ucapkan untuk meminta maaf karena kesalahan kita. Nah, contohnya seperti apa? Ibu, maaf tadi Ica tidak sengaja menjatuhkan gelas. Nah, kata ini ketutup dengan gambar ya, tapi tulisannya menjatuhkan gelas. Ciri-ciri kalimat maaf adalah ada kata maaf. Itu adalah ciri-cirinya. Pasti kalian sudah pernah kan mengucapkan permintaan maaf ke orang tua kalian atau ke teman kalian. Nah, pasti ada kata-kata maafnya. Itu ciri-ciri dari kalimat permintaan maaf. Sudah paham ya nak? Nah, yang kedua ada kalimat tanya. Setelah tadi permintaan maaf, sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Itu ciri-ciri kalimat tanya. Harus diawali dengan kata ini ya. Bawahnya katanya enggak kelihatan ya, tapi Bunda Widya bacakan. Kalau kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, seperti ini tanda tanya itu. Kalau nanti Bunda buat latihan membuat kalimat tanya tapi tidak ada tanda tanyanya, maka kalimat yang kalian buat akan Bunda Widya salahkan ya. Jangan lupa, kalau kalimat tanya di awal kalimat ada kata ini dan di akhir kalimat ada tanda tanya. Itu kalimat tanya. Selanjutnya, Bunda Widya ingin memberikan contoh kalimat tanya. Nih, depannya, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Itu kan di depannya ada kalimat tanyanya, mengapa, dan diakhiri dengan tanda tanya. Itu kalimat tanya. Sudah paham? Selanjutnya, nah, di sini Bunda Widya ingin menjelaskan tentang alat untuk mengukur benda ya. Yang pertama ada meteran, gambarnya seperti ini. Ini namanya meteran. Coba tanya ayah kalian, punya nggak meteran? Pasti ada di rumah ya.
Ini namanya meteran, ini namanya penggaris ya. Kalau penggaris pasti kalian sudah pada punya. Nah, kedua alat ini untuk mengukur benda. Yo, untuk mengukur benda alatnya apa saja? Meteran dan penggaris, atau penggaris itu disebut juga dengan mistar ya. Nih, Bunda Widya punya contoh meterannya dan contoh penggarisnya ya. Ini adalah benda untuk mengukur suatu benda, alat ukurnya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengukur suatu benda dengan penggaris? Caranya bagaimana ya? Yang pertama, di penggaris itu pasti ada angka 0 ya. Kalian ambil penggaris lalu kalian coba juga di rumah. Di angka 0 ini kita letakkan di ujung benda yang mau kita ukur. Nah, lalu di akhirnya itu dia berapa? Coba Bunda mengukur ini ya. Sebentar, di sini 0. Nah, di sini di akhir di sininya ada angka 4 cm. Jadi, panjang dari rautan ini adalah 4 cm. Tadi ya, untuk mengukurnya meletakkan angka 0 di ujung benda dan kita lihat di paling bawah bendanya itu angka berapa. Di sini Bunda angkanya 4, berarti tinggi dari rautan ini adalah 4 cm. Kalian bisa mencoba di rumah untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah. Misalnya buku, tempat pensil, dan lain-lain ya. Cara untuk mengukurnya jangan lupa angka 0-nya diletakkan di ujung ya, di angka 0. Oke. Selanjutnya, nah, materi yang terakhir Bunda Widya bacakan. Sebagai umat beragama, jika kita ingin melakukan sesuatu harus diawali dengan berdoa. Gambar di sampingnya sedang ingin ngapain nak? Belajar. Sebelum belajar sebaiknya kita lakukan dengan berdoa. Sebelum melakukan aktivitas apapun ya. Kita mau mandi, berdoa dulu, masuk kamar mandi kan. Terus kita mau makan, harus berdoa dulu. Kita mau belajar, kita mau mengaji, semua aktivitas kita harus diawali dengan doa. Selanjutnya, berdoa merupakan pengamalan sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdoa adalah pengamalan sila ke-1 yang berbunyinya apa nak? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu ya. Oke, cukup sekian materi yang Bunda sampaikan hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.